Pemirsa, para delegasi berperan penting dalam menentukan calon presiden dalam konvensi Partai Politik Amerika Serikat. Lalu siapakah para delegasi Amerika Serikat? Berikut informasinya untuk Anda. Dalam konvensi nasional Partai Politik Amerika Serikat, para delegasilah yang menentukan capres dari partai mereka. Delegasi ini adalah wakil politik para pemilih Amerika Serikat. Mereka tidak bisa menentukan capres semau mereka. Partai Politik Amerika Serikat punya aturan, mayoritas para delegasi hanya bisa memilih kandidat yang dipilih oleh warga di negara bagian atau daerah mereka. Tapi ada beberapa delegasi yang tidak wajib memberikan suara mereka untuk kandidat terpilih dari partai mereka. Di dalam Partai Demokrat, mereka disebut sebagai super delegates atau delegasi super. Dalam pemungutan suara ronde pertama, mayoritas delegasi masih terikat dengan kandidat tertentu. Dalam ronde-ronde berikutnya, kebanyakan delegasi jadi terlepas dan bisa memilih kandidat pilihan mereka sendiri. Begitu seorang kandidat dapat mayoritas suara delegasi, mereka diumumkan sebagai pemenang dan menjadi capres partai di Pilpres. Pilpres Amerika Serikat kali ini akan diadakan pada 5 November 2024. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi longsor sudah tersambung dengan Elsya Keshi langsung dari Karangtengah, Tangerang, Banten. Selamat siang Elsya, seperti apa situasi terkini di sana? Apakah proses perbaikan sudah mulai dilakukan? Ya, Yasmin dan juga pemirsa, pasca hujan deras yang terjadi pada Selasa siang hingga sore kemarin di tempat saya berada, yaitu di Jalan Rancahaur, tepatnya di daerah Tangerang, Banten. Memang di sini terjadi jalan amblas yang mengakibatkan longsor dengan kedalaman tanah amblas ini sedalam 7 meter. Adapun seperti yang Anda dapat saksikan di belakang saya, inilah tempat kejadian yang saat ini sedang diberikan garis kuning, dan memang menurut informasi yang kami dapatkan nantinya akan ada pihak BPBD dan juga pihak dari PJ Bupati yang juga akan berkunjung ke sini untuk melakukan pengecekan daerah atau pengecekan lokasi tempat kejadian. Terkait dengan pertanyaan Anda, Yasmin, apakah sudah dilakukan perbaikan? Menurut pantauan kami, hingga saat ini belum ada tanda-tanda adanya perbaikan yang mulai dilakukan. Sebelum nanti dilakukan perbaikan, menurut informasi yang kami dapatkan adalah akan ada pengecekan terlebih dahulu, baik oleh pihak BMKG, kemudian BPPD, dan juga pihak dari pemerintah Pemda yang akan datang untuk mengecek lokasi. Dan memang seperti juga tadi sempat disebutkan bahwa di tempat ini memang berada di dalam daerah perumahan, sehingga tidak mengakibatkan adanya korban jiwa, tetapi memang mengganggu aktivitas warga karena jalan alternatif yang menghubungkan antara desa ini atau tempat ini dengan daerah Parung di kawasan Bogor ini menjadi terganggu. Masyarakat yang biasanya melintasi daerah ini baik motor maupun mobil tidak dapat melintas, hanya dapat dilintasi oleh kendaraan bermotor saja, sementara mobil atau kendaraan roda 4 lainnya harus melintasi rute-rute lain yang tentunya lebih jauh dan memutar dibanding melewati jalan dari alternatif ini. Memang jalan alternatif ini bukan merupakan jalan utama, tapi merupakan pilihan dari warga kebanyakan yang mau mengarah ke Parung karena memang jalur ini jauh lebih cepat, jauh lebih pendek. Nah, meskipun demikian, menurut informasi yang kami dapatkan, memang tempat ini merupakan tempat yang rawan banjir, sehingga di bawah tempat kejadian longsor ini ada kali Karangtengah yang merupakan kali besar, dan kali ini memang seringkali meluap ketika hujan deras seperti kemarin yang terjadi dari siang hingga sore hari. Luapan dari kali ini mengakibatkan kikisan jalan, sehingga kikisan jalan ini mengakibatkan jalan ambles. Karena ketinggian yang cukup curam, akhirnya jalan ambles ini terjadi cukup besar dan cukup dalam, yaitu sedalam hampir 7 meter. Mungkin kami akan nantinya mengupdate dan juga menginformasikan kembali seperti apa proses pengecekan yang akan berlangsung hari ini dari pihak-pihak terkait, dan akan melaporkan kembali kepada Anda, Yasmin. Baik, terima kasih Elsya Keshi atas laporan Anda langsung dari lokasi longsor Karangtengah, Tangerang, Banten. Tetap waspada, selamat bertugas kembali. Sehat selalu. Pemirsa, Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya pada kemarin sore. Masyarakat diminta waspada potensi banjir lahar dingin. Gunung Lewatobi laki-laki kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya Selasa sore. Letusan Gunung Lewatobi mengeluarkan material vulkanik dengan ketinggian kolom abu mencapai 1000 meter. Aliran lava ke arah timur laut jauh kurang lebih 4000 meter dari pusat erupsi.
Saat ini status gunung masih dalam level awas. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Masyarakat di sekitar gunung juga dihimbau waspada potensi banjir lahar mengingat hujan deras terjadi di puncak gunung. Masyarakat juga dihimbau memakai masker penutup hidung untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Hingga saat ini ribuan warga 2 kecamatan mulai mengungsi ke tenda pengungsian yang disiapkan Pemda Floating. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Akses jalan menuju kantor Desa Karangtengah longsor akibat guyuran hujan deras di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya jalan sepanjang 20 meter ikut amblas terdampak longsoran dan membuat warga harus mencari jalan alternatif. Warga mengaku saat ini kesulitan mencari jalur alternatif penghubung antara Kabupaten Tangerang dan Bogor. Lantaran titik longsor juga terjadi dan menutup jalur lainnya. Meski tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, aktivitas warga pagi ini menjadi sangat terganggu. Warga berharap pemerintah secepatnya memperbaiki akses jalan penghubung agar bisa dilalui. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.